Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Michelle yang sedang mengepak barang-barang dan bajunya ke dalam sebuah koper. Terlihat dari wajahnya sepertinya ia sedang buru-buru dan sedikit panik. Ia lalu mencoba menelpon seseorang, tetapi sepertinya telepon itu tidak diangkat. Selanjutnya, ia pergi dari apartemennya meninggalkan sebuah cincin dan kunci di atas meja. Lalu Michelle pun pergi dengan mobilnya menuju ke suatu tempat. Di jalan, ia menerima telepon dari seseorang yang bernama Ben, yang ternyata adalah pacarnya. Di telepon itu, Ben meminta Michelle untuk kembali, tetapi Michelle menutup telepon itu dan tidak memperdulikan permintaan Ben tersebut. Tidak lama setelah ia menutup telepon Ben, mobil Michelle tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk yang menyebabkan ia dan mobilnya masuk ke jurang. Michelle yang terbangun dari pingsannya kaget saat melihat ia sudah dalam keadaan diinfus, tetapi ternyata ia juga dikurung di dalam ruangan dengan posisi kakinya diikat borgol. Michelle lalu melihat pakaian dan HP-nya yang diletakkan di sudut ruangan itu. Ia pun berusaha mengambil handphonenya untuk meminta pertolongan. Karena tidak sampai menggapai HP tersebut karena kakinya diborgol, Michelle pun mencoba menggapai handphonenya menggunakan tiang dari botol infus. Tapi saat HP-nya sudah dipegang, ternyata di ruangan tersebut tidak terdapat sinyal. Michelle lalu mendengar suara langkah kaki yang datang ke arah ruangan itu dan muncullah seorang pria gemuk yang membawa makanan untuknya. Melihat pria ini memiliki pistol, Michelle menduga jika ia sedang diculik. Ia pun memohon untuk dibebaskan dan berjanji tidak akan melaporkan kepada polisi. Tetapi pria ini tidak menanggapi permintaan tersebut dan malah memberikan Michelle sepasang tongkat untuk membantunya berjalan. Saat Michelle berkata jika pacarnya sedang mencarinya dan saat ini pasti pacarnya sudah menghubungi polisi, pria ini dengan santai menjawab bahwa tidak akan ada yang bisa mencari si Michelle ini di sini. Lalu ia pun pergi meninggalkan Michelle dan memberikan kunci borgol yang mengikat kaki Michelle kepadanya. Setelah melepas borgol dari kakinya, Michelle lalu mencoba mengasah ujung tongkat yang diberikan kepadanya yang selanjutnya akan digunakannya untuk menikam pria tadi. Ia lalu membakar kain dan meletakkannya di saluran udara untuk membunyikan alarm kebakaran dan memancing pria itu datang. Saat pria itu datang, Michelle langsung mencoba menikamnya, akan tetapi pria itu bisa menghindar dan malah Michelle yang ditangkap lalu disuntik semacam obat penenang oleh pria tersebut. Saat ia terbangun dari pingsannya, pria ini sudah berada di sana. Pria tersebut lalu menjelaskan jika mereka saat ini sedang berada di bunker miliknya. Michelle harusnya berterima kasih kepadanya karena sudah diizinkan untuk berada di sini. Ia bilang di luar sana telah terjadi sebuah invasi alien di mana para alien menyebarkan gas beracun yang dapat membunuh orang-orang yang terkontaminasi gas tersebut. Pria ini juga bilang ia menemukan Michelle di pinggir jalan dan membawanya ke sini untuk diselamatkan. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar ruangan dan saat Michelle bertanya siapakah orang di luar itu, pria ini langsung pergi meninggalkan Michelle. Sebelum keluar dari ruangan, pria ini mengenalkan dirinya kepada Michelle jika ia bernama Howard. My name is Howard, by the way. Adegan berlanjut saat Michelle bangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti mobil lewat dari atas bunker tersebut. Dan saat ia melihat ke arah pintu, pintu tersebut sudah terbuka. Ia lalu keluar dari kamarnya dan melihat banyak sekali stok logistik di bunker ini. Di sana ia lalu bertemu dengan Emmett, seorang pria yang juga ikut berlindung di dalam bunker ini. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang si Howard yang lalu memperkenalkan bunkernya kepada Michelle dan menyuruh Michelle untuk mandi membersihkan diri. Setelah mandi, Michelle bilang ke Howard kalau dia mendengar suara mobil dari atas ruang kamarnya. Tetapi Howard bilang itu tidak mungkin karena tidak ada manusia yang selamat di atas sana. Howard lalu menunjukkan keadaan kedua babi peliharaannya kepada Michelle dan mereka menuju pintu luar bunker. Di situ Michelle melihat 2 ekor babi di luar sana yang sudah mati dengan keadaan seperti hangus terbakar. Setelah melihat keadaan babi di luar untuk membuktikan bahwa perkataan Howard adalah benar, Michelle pun kembali ke kamarnya. Emmett datang menjumpai Michelle dan mengkonfirmasi bahwa benar telah terjadi serangan alien di luar sana. Emmett bisa berada di sini karena ia pernah bekerja membantu Howard membangun bunker ini. Jadi saat terjadi serangan, Emmett langsung menuju ke sini untuk ikut berlindung di dalamnya. Terlihat di sana kalau Michelle tidak percaya dengan semua ini. Ia merasa jika Howard adalah seorang psikopat yang menculik orang dan merekayasa semua hal agar korbannya percaya. Hingga tiba-tiba datang si Howard dan mengajak mereka makan malam.
Di saat makan malam itu, Michelle sengaja memancing amarah Howard agar ia bisa mengambil kunci gembok pintu milik Howard yang disangkutkan di celananya. Saat Howard mengetahui kalau kuncinya hilang, Michelle lalu memukul kepalanya dan langsung pergi menuju pintu untuk kabur dari tempat itu. Tapi saat Michelle sudah hampir keluar, ia kaget melihat seorang wanita yang sudah dalam keadaan kulit terluka seperti terbakar meminta untuk masuk ke dalam bunker. Michelle yang terkejut melihat hal tersebut pun mulai percaya jika yang dikatakan Howard dan Emmett selama ini adalah benar. Saat kembali ke kamarnya, Michelle didatangi Howard dan di sana Howard mengungkapkan jika sebenarnya ialah yang menabrak Michelle di malam kecelakaan kemarin. Howard bilang jika saat itu ia sedang terburu-buru menuju bunker ini setelah melihat kedatangan invasi alien, dan ia tidak sengaja menabrak mobil Michelle sehingga ia merasa bersalah dan akhirnya membawa serta Michelle ke dalam bunker ini juga bersamanya. Howard juga memberikan baju ganti untuk Michelle yang dibilangnya jika baju itu adalah milik anaknya yang bernama Megan. Setelah Michelle mandi dan ganti baju, Howard meminta tolong kepada Michelle untuk menjahit luka yang ada di kepalanya. Howard juga memberikan barang-barang Michelle yang ada di mobil kemarin. Terlihat ternyata Michelle adalah seorang desainer pakaian karena memiliki buku yang berisi gambar-gambar desain pakaian. Howard lalu menceritakan jika ia memiliki anak bernama Megan dan menunjukkan fotonya kepada Michelle. Howard bilang anaknya itu sekarang dibawa oleh istrinya ke Chicago dan meninggalkannya sendirian. Setelahnya, terlihat jika Michelle sudah mulai nyaman tinggal bersama Howard dan Emmett di dalam bunker ini. Terlihat mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain puzzle dan menonton DVD. Sampai tiba-tiba mesin penyaring udara di bunker ini pun rusak. Howard meminta Michelle untuk menuju ke tuas pembangkit mesin penyaring udara karena hanya Michelle lah yang muat untuk masuk ke sana. Michelle lalu masuk ke lubang udara untuk menuju tempat mesin itu berada. Setelah ia menghidupkan mesin tersebut, Michelle melihat jika ada tangga menuju ke atas untuk keluar dari bunker. Saat ia naik ke tangga itu, dia melihat ada goresan di kaca bunker bertulisan "Help", pertanda ada seseorang yang pernah meminta tolong untuk dibebaskan dari bunker ini. Saat Michelle turun, ia menemukan sebuah anting di sana. Ia lalu menceritakan hal itu kepada Emmett dan terungkap jika foto yang pernah ditunjukkan Howard kepada Michelle itu bukanlah Megan, tetapi adalah Brittany, seorang wanita yang dulu pernah dikabarkan menghilang entah kemana. Sehingga Michelle dan Emmett curiga jika Howard ini dulunya adalah seorang penculik dan mengurung wanita itu di bunker ini. Saat mereka sedang membahas hal itu, tiba-tiba Howard muncul dan menyuruh Michelle untuk mandi, karena takut jika Michelle sudah terkontaminasi. Lalu di saat Michelle ingin masuk ke kamar mandi, ia melihat tirai kamar mandi yang terbuat dari plastik. Lalu ia berencana untuk membuat baju hazmat atau APD agar bisa digunakannya untuk keluar dari bunker ini. Karena mereka percaya walaupun ada serangan alien, pasti di luar sana masih ada manusia yang masih bisa hidup selain mereka bertiga. Emmett ditugaskan untuk menghasut Howard agar ia membuang tirai kamar mandi itu karena Emmett bilang bisa jadi tirai tersebut juga ikut terkontaminasi. Dan setelah Howard membuangnya, Michelle dan Emmett mengutip tirai tersebut dan mulai membuat baju APD secara diam-diam. Sampai akhirnya Howard yang curiga karena menemukan gunting dan lakban yang tidak berada di tempatnya pun mengumpulkan Michelle dan Emmett dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di belakangnya. Howard juga menunjukkan kepada mereka sebuah drum yang berisi asam sulfat yang bersifat sangat korosif. Ia bilang jika cairan asam ini dapat melenyapkan apapun. Bahkan jika jasad manusia dimasukkan ke dalam cairan ini, maka jasadnya pun akan lenyap tak tersisa. Emmett yang ketakutan lalu berbohong demi menyelamatkan Michelle. Ia mengaku jika ia sedang membuat senjata yang akan digunakannya untuk mengancam Michelle, agar Michelle bisa tunduk kepadanya seperti halnya Michelle tunduk kepada Howard di bunker ini. Namun tiba-tiba Howard langsung menembak Emmett dan ia pun mati di tempat.
Jelas kejadian itu sangat mengejutkan bagi Michelle. Terlihat ia sangat terpukul melihat hal itu, melihat Emmett telah mati karena berbohong demi menyelamatkannya. Tinggallah sekarang Howard sang penculik dan Michelle di dalam bunker ini. Ia pun mencoba menyelesaikan APD yang telah dibuatnya dengan Emmett, tetapi tiba-tiba Howard masuk ke kamarnya dan memergokinya menyiapkan sebuah APD. Michelle lalu lari menuju kamar Howard untuk mengambil nitrogen cair di kamarnya. Dan saat Howard datang, Michelle menumpahkan cairan asam sulfat yang ada di drum dan Howard pun jatuh tersungkur mengenai cairan itu. Cairan itu pun mengakibatkan kabel terbakar dan memantik sebuah kobaran api di dalam bunker tersebut. Michelle lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil APD-nya dan mencoba pergi kabur melalui saluran udara menuju pintu yang terdapat tulisan "Help" kemarin. Howard yang masih hidup mencoba menangkap kaki Michelle, tetapi Michelle dapat mematahkan tangannya yang sudah terluka parah karena terkena cairan asam sulfat. Michelle pun berhasil sampai di pintu keluar dan memakai baju APD-nya lalu mencoba mematahkan gembok pintu dengan mendinginkan gembok tersebut menggunakan nitrogen cair agar dapat dipatahkan. Michelle yang berhasil keluar pun langsung menuju ke sebuah mobil yang terparkir, namun ia panik saat tidak sengaja merobek APD-nya dan langsung buru-buru menempel APD tersebut. Namun tidak lama ia melihat gerombolan burung yang terbang di langit, menandakan jika gas beracun saat ini sudah tidak ada. Ia lalu melepas masker APD-nya dan benar saja jika sudah tidak ada gas beracun di udara. Michelle lalu melihat jika ada sebuah pesawat alien yang terbang rendah di dekatnya, dan sialnya bunker yang tadinya terbakar tiba-tiba meledak dan memancing alien itu ke arahnya. Michelle pun pergi bersembunyi di dalam gudang dan saat seekor alien datang mendekatinya, ia mengalihkan perhatian alien tersebut dengan membunyikan alarm mobil, dan lari ke arah mobil Howard yang terparkir untuk bersembunyi di dalamnya. Pesawat alien yang tiba di sana lalu mengangkat mobil tersebut, dan Michelle yang melihat ada botol bir di dalam mobil itu mencoba membuat bom molotov dan melemparkannya ke arah pesawat alien sehingga mobil Howard pun kembali terlepas. Michelle kembali masuk ke mobil satu lagi dan langsung kabur dari tempat itu. Di jalan, Michelle mendengar siaran radio bahwa ternyata manusia sedang berjuang melawan alien di kota Huston dan meminta bantuan kepada siapa saja yang mendengar siaran tersebut untuk ikut bergabung melawan alien di kota itu. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Michelle yang pergi menuju kota Huston memenuhi panggilan dari radio tadi. Tamat. Oke teman-teman, terlihat di film ini bahwa ternyata benar kata Howard jika di luar bunker telah terjadi invasi alien yang menyerang bumi. Walaupun saat itu Michelle terlihat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Howard dan menduga jika Howard hanyalah penjahat yang suka menculik perempuan. Namun ia akhirnya percaya semuanya setelah melihat langsung dengan mata kepalanya jika benar ada alien dan pesawat alien di luar bunker tersebut. Sebenarnya jika Michelle dan Emmett bersikap baik-baik saja, mungkin mereka bertiga sudah hidup dengan aman dan nyaman di dalam bunker itu hingga manusia di luar sana bisa menang dan mengalahkan para alien. Film ini sendiri sebenarnya adalah sequel dan kelanjutan dari sebuah film berjudul Cloverfield yang telah rilis tahun 2008 lalu, di mana memang di film itu diceritakan jika bumi tiba-tiba diserang dan diinvasi oleh alien. Next, akan saya buat alur cerita film Cloverfield untuk kalian semua. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.